Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Vanessa Anila, selaku host pada virtual podcast kelompok 4, sub kelompok 2. Pada virtual podcast hari ini, kami akan menampilkan video best practice dan juga bad practice terkait tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN yang kemudian akan dikomentari oleh narasumber-narasumber yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber saya yang pertama adalah Bapak Yudi dari Kantor Pertanahan Tanggamus. Lalu kemudian ada Bapak Oki Halim dari Kantor Pertanahan Bolaang Mangundu. Lalu ada Bapak Wahyudi Siregar dari Kantor Pertanahan Minahasa. Dan narasumber terakhir yaitu Bapak Randy Purnamajaya dari Kantor Pertanahan Kota Metro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan video best practice, yaitu Kantor Pertanahan Kendal yang menyediakan layanan drive-thru untuk urus sertifikat. Drive-thru karena saya lihat secara sistematis itu berjalan dengan baik dan mudah. Masyarakat pun apabila meminta pelayan melalui drive-thru ini juga akan mendapatkan akses yang baik. Dan saya tanya tadi, pelayanan drive-thru itu juga melayani peningkatan status mulai dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Kemudian ada juga yang royal, itu semua juga dilayani dengan baik. Dan saya lihat ini bisa ditiru oleh seluruh kepala kantor di seluruh Indonesia. Nanti tanggal 26 Juli ketika ada rakor, saya minta untuk dipresentasikan ke seluruh kepala kantor, ada 514 kepala kantor, supaya bisa mengadop, khususnya yang tipe A ya, mengadop drive-thru ini supaya masyarakat juga senang. Ini baru pertama di Indonesia, ini sebetulnya yang saya menerima dapatkan laporan yang ada di Kendal ini adalah yang pertama kali. Nah, itu tadi best practice yang berasal dari Kantor Pertanahan Kendal yang menyediakan layanan drive-thru untuk urus sertifikat. Luar biasa sekali ya Kantor Pertanahan Kendal, karena menjadi kantor pertanahan di Jawa Tengah yang sudah menyediakan layanan drive-thru untuk urus sertifikat. Baiklah, dari video best practice yang sudah ditampilkan tadi, langsung saja saya ingin tahu nih, bagaimana pendapat Bapak Muhammad Yudi mengenai video tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vanessa. Dalam video tersebut sangat bagus dan sangat kreatif. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang sudah menjadi salah satu kantor seluruh Indonesia yang mengandalkan pelayanan drive-thru. Dan Kantor Kabupaten Kendal dengan menerapkan manajemen ASN dengan menerapkan core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan gagasan drive-thru, mempermudah pembuatan sertifikat, dan itu pun bisa menjadi rujukan kepada kanta-kanta lain seluruh Indonesia. Dengan menerapkan drive-thru yang telah diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kendal, dan itu bisa menjadi rujukan untuk menjadi drive-thru untuk layanan seluruh kanta seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Vanessa.
Baik, terima kasih Bapak Yudi atas tanggapannya. Kemudian saya juga ingin mengetahui nih, tanggapan dari Bapak Oki Halim mengenai video tersebut seperti apa, Pak? Baik, terima kasih banyak Mbak Vanessa atas kesempatannya. Tanggapan saya tentang video tadi, tentang layanan drive-thru yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Kendal ya. Layanan drive-thru dari Kanta Kendal ini sudah mendukung program dari pemerintah Indonesia untuk tidak bergerombol karena pemohon tidak perlu turun dari kendaraan untuk mengurus sertifikatnya. Jadi ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Mbak. Kemudian dilihat dari aspek integritas, tentunya inovasi ini sudah sangat sesuai. Karena dengan adanya layanan drive-thru tersebut, tentu tidak akan ada celah lagi untuk oknum pungli melancarkan aksinya, karena tadi kita bisa lihat sendiri di videonya, pemohon turun langsung untuk mengurus sertifikatnya. Inovasi tersebut terlihat sudah berjalan dengan sistematis sehingga mempermudah dan mempercepat alur kerja dari kantor pertanahan Kabupaten Kendal tersebut. Melihat inovasi dari layanan drive-thru pada kantor pertanahan Kabupaten Kendal ini tentunya sangat memperlihatkan digital skill dari para setiap pegawai BPN yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Kendal ini yang sudah sangat mumpuni. Tadi di mana kita melihat penggunaan QR code dan alat scan yang pastinya sudah terintegrasi dengan aplikasi yang mereka sudah buat sehingga menghasilkan inovasi dari layanan drive-thru tersebut untuk sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat. Mungkin itu aja tanggapan saya Mbak Vanessa, dikembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oki atas tanggapannya. Menurut kedua narasumber ini, kantor pertanahan Kendal sudah sangat baik karena sudah menyediakan layanan drive-thru untuk urus sertifikat. Sudah sangat mengayomi masyarakat, berorientasi pelayanan, dan sudah melaksanakan fungsi dan peran ASN sebagai pelayan publik dan juga sudah mengamalkan core value ASN berakhlak. Lalu kemudian kita akan saksikan video kedua, yaitu mengenai bad practice pada kantor pertanahan Kabupaten Bogor, di mana polisi telah membongkar 6 tersangka kasus mafia tanah. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK, 31 tahun, serta MT alias KMR, 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain, Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaiklin isinya. Jadi warkahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara.
Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, itu tadi video bad practice mengenai kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor yang berhasil dibongkar polisi. Sungguh sangat disayangkan karena melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana sih tanggapan dari Bapak Wahyudi Siregar terkait dengan video bad practice tersebut? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menanggapi dari video tersebut. Kalau menurut saya hal ini sangat memalukan, apalagi ini melibatkan pejabat BPN sampai ketua adjudikasi, di mana program PTSL yang harusnya mempermudah masyarakat untuk membuat sertifikat, di sini malah disalahgunakan oleh oknum-oknum BPN yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap instansi BPN. Menurut saya hal ini juga harus ditanggapi serius, karena takutnya nanti akan ada lagi oknum-oknum yang lain dengan motif yang sama. Dari video tersebut juga kita bisa lihat bahwa oknum-oknum BPN tersebut sudah melanggar kode etik dan fungsi ASN, di mana fungsi ASN harusnya menjadi pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dari video tersebut malah berbanding terbalik. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, dikembalikan kepada moderator, Pak Vanessa. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi atas tanggapannya. Saya beralih nih ke Bapak Randy. Menurut Bapak Randy, bagaimana sih tanggapannya mengenai video bad practice tersebut? Ya, terima kasih Mbak Vanessa. Saya akan sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan Mas Wahyudi, yaitu tentang mafia tanah yang melibatkan oknum BPN yang tersangkut dalam kasus PTSL. Saya sangat disayangkan sih menurut saya, karena itu sangat merusak nilai moral seorang ASN dan tidak mementingkan nilai core values ASN berakhlak. Dia sangat, untuk core values ASN berakhlak, dia menyalahgunakan nilai adaptif dan nilai loyal menurut saya. Karena di dalam nilai loyal tersebut kita harus menjaga kesetiaan dan menjunjung tinggi nama baik instansi. Namun tidak sedikit pun dicontohkan oleh oknum BPN tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host, Mbak Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Randy atas tanggapannya. Dan juga Smart ASN. Akibat dari aksi para tersangka ini, negara menjadi rugi mencapai 10 miliar. Dan dari kasus ini dapat kita analisis menggunakan fishbone diagram, di mana terdapat penyebab-penyebabnya, yaitu yang pertama adalah SDM-nya, tidak adanya keteladanan pemimpin, kemudian kurangnya akhlak dan moral, sistem atau regulasi sistemnya masih mudah untuk dimanipulasi, belum optimalnya pengawasan di kantor pertanahan Kabupaten Bogor,
Kemudian budaya korupsi di unit kerja sangat tinggi, kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan PTSL. Akibatnya terjadilah kasus mafia tanah di kantor pertanahan Kabupaten Bogor ini. Baik, luar biasa seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Dari kedua video best dan bad practice tadi, banyak hal yang dapat kita sampaikan dan bisa kita sama-sama ambil manfaatnya dan pembelajarannya. Namun tidak terasa nih, waktu kita sudah hampir habis, maka beri tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber hebat kami pada hari ini. Sebelum berakhirnya virtual podcast pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan, yaitu kita sebagai ASN nih harus mampu menerapkan tugas dan fungsi ASN untuk menjadi pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Harus menerapkan manajemen ASN, smart ASN, dan juga nilai-nilai berakhlak di setiap unit kerja, agar tidak ada lagi kasus-kasus mafia tanah seperti di video bad practice. Namun, kita bisa terus meningkatkan pelayanan kita seperti video best practice tadi, untuk bangga melayani negeri. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan virtual podcast hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.